rata-rata berapa lama sih? Kok aku penasaran deh, soalnya kan aku kurang tahu ya, maksudnya kontak player itu biasa jangkanya berapa lama. Kalau di turnamen di Dota gitu kan per satu kali TI. Kalau di Mobile Legends tuh apa sih? Kalau Mobile Legends, kontrak paling cepat atau dianggap valid adalah selama 1 season. Jadi bukan dihitung bulannya, tapi let's say MPL tuh akan berakhir di bulan let's say bulan Mei, ya kan, MPL season ganjil. And then setelah itu bakal ada event internasional antara Juni atau Juli. Nah, maka kontrak player minimum banget paling sedikit, at least misalnya kalau di kontrak sekarang, maka dia harus berakhir di bulan Juli tahun depan. Gitu, karena balik lagi kalau peraturan official Moonton kan kalau belum diubah ya, kayak misalnya Onyx waktu masuk MSC 2019 gitu-gitu kan, si Onyx gak boleh ngubah rosternya gitu. Jadi itu untuk mencegah kayak gitu. Dan yang paling lama setahu Polius tuh totalnya adalah 6 season atau 3 tahun. Paling lama 3 tahun? Ya, paling lama 3 tahun. So, rata-rata tuh ada rata-rata sih 2 tahunan sih, Vel. Gitu. Oke. Karena aku ceritanya nggak tahu, kok jadi pengen nanya. Itu maksudnya ya, itu based on rules ya. Kalau ini bukan gosip, tapi based on rules ya, guys. Kok kenapa di ML transfer ditutup-tutupin? Nah, itu yang pernah Poli jawab juga sih. Ini Vel. Nah, ini menurut Vela gimana deh, Vel? Kenapa di ML tuh nggak mau sih transfernya dibuka? Karena balik lagi ya, ada beberapa faktor, mungkin kalau buka dulu deh sedikit-sedikit. Kayak bisa dibilang ini in terms of money gitu kan. Ini ada perputaran uang yang nggak sedikit, dan nggak semua tim mau bongkar masalah itu karena itu sensitif banget. Dan yang kedua, dengan terbongkarnya uang atau berapa harga di player, bakal jadi pressure ketika playernya bermain jelek. Itu yang bikin performance player tuh kayak, masa harga 2 miliar tapi mainnya kayak gini sekali pindah gitu kan. Sedangkan tapi kalau di sepak bola kan itu diumumin kan, Vel. Menurut Vel gimana? Mungkin kalau di Dota kan kebanyakan ditutup ya, tapi ada beberapa yang dibuka. Menurut aku di sini mungkin ya seperti yang Polius bilang gitu loh, nggak semua player, gimana aku jelasin ya, kadang memang banyak player itu memang sangat bagus, tapi kan semua player itu tergantung dengan kondisi sikon timnya sendiri. Kadang ada tim di mana dia bisa bersinar atau enggak. Nah, kadang-kadang mungkin di sini transfer window kalau benar-benar dibuka harganya berapa dan segala macamnya, itu bisa jadi masalah. Tapi kalau menurut aku as a caster, kalau dibuka, maksudnya dibukanya adalah dibikinlah nih satu di MPL.Indonesia.id kayak gimana. Oh, ini tuh free agent, ini tuh bisa masuk ke tim mana aja. Oh, ini lagi dijual atau kayak gimana, tanpa menyebutkan harga. Menurut aku udah bakal jadi salah satu yang bisa jadi salah satu pilihan sih. Oh, dia udah tutup mulut, ada sesuatu guys, ada sesuatu. Kalau ada kayak gitu ada sesuatu. Kayak itu tuh bisa jadi salah satu cara yang bagus banget untuk kita bisa tahu banyak hal, dan itu ya ngebuat banyak sekali singgungan itu nggak akan ada. Maksudnya di sini adalah mungkin spekulasi A masuk B, C masuk D, siapa yang pindah ke EVO, siapa yang pindah ke Bigetron, itu bakal akan semakin sedikit karena orang-orang udah melihat gitu kan. Oh, ini nih ada nih, ini mau kayak gini, Val, ada beberapa hal ya. Kalau di bola itu memang harga transfer tuh rata-rata diumumin, tapi boleh gak diumumin harga transfernya berapa. Tapi yang diwajibkan sama di bola adalah durasi kontrak. Kita nggak bilang klausul kontraknya bakal dibuka, enggak. Jadi let's say lah, durasi kontraknya Psycho tuh let's say sampai 2024 misalnya gitu ya. And then kayak semua tim tuh kayak player-player kan pasti di rosternya. Nah, roster ini punya durasi masing-masing. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat biar dari tim-tim sebelah juga tahu bahwa ketika player ini durasinya masih lama, otomatis harganya pasti mahal. Ya dong, Vel. Tapi kalau durasi kontrak dia tuh udah tinggal sedikit lagi habis, atau let's say 1 season lagi habis, player ini bakal dijual, bakal bisa dapat murah. Karena kenapa? Pilihan si tim ini adalah ngelepas player ini dengan harga murah, atau dia bisa pergi dengan gratis. Karena ketika kontraknya habis, dia free agent, dia bisa diambil sama tim lain. Ya dong. Itu kalau di bola. Makanya kalau di MPL yang Dylan, I ask the permission to tell this to the audience ya. I think it's not a secret lah ya. Ya sempat ngobrol lah sama
Munton gitu. Bahkan ini baru kok, kayaknya belum ada sebulan. Gua masih WhatsApp bos gua gitu kayak ngobrol. Dan memang itu planningnya Munton juga nantinya kayak, tapi harus didiskus dulu sama tim owner ya, dengan semua tim owner. Kedepannya bakal kayak gitu sih. Untuk masalah kontrak, durasi kontrak kayaknya bakal mau dibuka kayak mau berapa lama lagi gitu. Tapi dibuat di website MPL ID. Wow, ternyata satu pertanyaan Vela capek bisa membuka mulut Kolius. Ya, tapi kan ini masih bakal didiskus ya, so it's gonna be a good thing. Cuman kita nggak tahu kayak ini bakal jadi realita atau enggak, karena ya as we know lah ya, MPL tuh kan nggak cuma Munton seorang, tapi ada 8 tim di dalamnya dan mereka pasti meeting besar-besaran juga kan. Gitu. Betul. Apakah 8 akan bertambah kok? Maybe. Enggak, season ini nggak sih kayaknya? Kayaknya kalau alasan gini ya, kalau di season 7, maksudnya gini ya, ketika di season 6 tuh kan alasannya yang dia dari XCN, Siren juga sempat Victim juga sempat ngobrol, Siren sempat ngomongin juga dari kedua belah pihak akhirnya mutusin untuk nggak nambah slot. Maksud kedua belah pihak ada apa aja, mulai dari tim yang ingin masuk ke MPL sama MPL-nya itu sendiri, karena ya during pandemic as we know kekuatan investor atau memang dari kayak ekonomi kan turun banget sih, banyak banget yang collapse apa segala. So based on ekonomi itu lagi belum kuat lah, that's why kayak ditunda dulu. And kalau ini menurut asumsi gue pribadi aja, season 7 tuh pandemi ini masih berlangsung sampai sekarang juga gitu loh, bahkan nggak menunjukkan bakal kendor atau gimana kan. So based on ekonomi pun belum pulih gitu kan, belum pulih total 100%. Jadi mungkin karena bisa jadi dari season 7 ya masih ditunda dulu, kayak nggak mau diinin dulu, mungkin ya maybe di season 8. Probably ya, soalnya kalau kita ngomongin masalah secara pandemiknya, as far as I know, kita tuh baru bisa dapet vaksin tuh Maret. Ya. Vaksin pun belum tentu berhasil kan, harus dicoba dulu apa segala lagi ke umum yang benar-benar ke masyarakat luas gitu kan. Ya, karena kemarin udah ada percobaan kan kok. Sempat harusnya keluar November akhir ini, tapi karena memang mereka gagal, mereka tarik lagi, terus mereka jalanin lagi. Terus sekarang kayaknya mereka udah lumayan yakin untuk keluar per Maret. Jadi Maret kita keluar, tapi nggak tahu nyampe Indonesia kapan. Jadi probability untuk ada di season 8 tuh paling possible menurut aku. Kalau nggak season 8 mungkin season 9. Ya, ini banyak yang nanya juga, GPEC gimana? Kalian nonton deh, itu kalau nggak salah kontennya udah up, tapi itu topiknya berat banget. Itu Kolius ada podcast bareng tim Bonafide, dan itu topiknya berat banget. So bakal di recap aja sedikit di sini. Untuk geng kapak mendapatkan invitation Project Pit maksudnya invitation untuk ngobrol sama Munton. Apakah geng kapak tertarik untuk beli slot? Geng kapak tuh banyak banget syarat yang harus dipenuhi. Kayak contohnya dia harus ber-SPT, dia juga harus mempunyai playernya nanti siapa-siapa aja. Kayak at least nggak mungkin dia beli slot dulu baru dia cari playernya, kata kasarnya gitu. So untuk geng kapak ya PR-nya juga masih agak banyak gitu untuk dia bisa masuk MPL.